Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita latihan lagi soal-soal TWK bersama saya Muhammad Soermansah dan Bimbel Academy. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Soal berikut ini ya. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai A. Sumber tertib hukum, B. Cita-cita bersama, D. Pedoman kehidupan berbangsa, D. Ideologi negara, E. Landasan menuju keadilan. Oke, sekarang kita bahas. Ini kita juga masuk pada materi pilar, pilar negara ya. Oke, kita masuk kepada pilar negara ya. Di sini tepatnya materi tentang fungsi Pancasila ya, Pancasila. Oke. Nah, fungsi Pancasila itu ada fungsi pokoknya ya. Jadi fungsi pokok ya, fungsi pokok Pancasila itu ada 3 ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti teman-teman langsung dapat tentang fungsi pokok ya, ingat 3 ini. Jadi fungsi Pancasila sebagai fungsi pokok itu ada 3. Yang pertama ada namanya dia sebagai dasar negara ya, negara. Kemudian yang kedua dia sebagai pandangan hidup ya. Oke. Yang ketiga dia sebagai ideologi ya. Jadi kalau sebagai dasar negara, kita fokus di sini aja ya teman-teman ya. Kalau sebagai fungsi dasar negara, fungsi pokok dasar negara, dia adalah pedoman untuk menjalankan kenegaraan ya, kenegaraan. Jadi jawaban yang paling tepat dia adalah sebagai pedoman kehidupan bangsa. Itu ya. Jadi kan ditanyanya tadi fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara ya, sebagai dasar negara. Oke ya, paham ya teman-teman. Oke, lanjut soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya ya. Salah satu bab yang dihapus dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah bab tentang A. Dewan Pertimbangan Agung, B. Badan Pemeriksaan Keuangan, C. Kementerian Negara, D. Kekuasaan Kehakiman, E. Hak Asasi Manusia. Oke, lagi-lagi kita mendapatkan soal apa teman-teman? Iya, pilar negara ya. Nah, pilar negara. Tentang apa? Tentang Undang-Undang Dasar ya, tentang Undang-Undang Dasar. Ini kaitannya amandemen ya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya. Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang dihapus pada amandemen itu adalah di bab 4 ya. Bab 4. Apa isi dari bab 4? Ya, Dewan Pertimbangan Agung. Tapi harus teman-teman pahamin ya. Walaupun DPA, Dewan Pertimbangan Agung sudah dihapus, tapi fungsinya itu masih ada ya, fungsinya tetap ada ya. Tetap ada. Di mana? Iya, tepat sekali ya, ada dalam pasal 16 ya, ada di pasal 16 yang dimana Dewan Pertimbangan Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang ya. Jadi itu isi dari pasal 16 ya. Walaupun DPA dihapus tapi fungsinya tetap masih ada. Oke. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya. Ya. Oke, sudah nampak ya? Masih ada di layar kaca ya teman-teman ya, belum hilang ya soalnya. Oke. Permasalahan yang dihadapi antar warga negara hendaknya diselesaikan secara baik, bisa melalui jalur musyawarah ataupun jalur pengadilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tertulis pada Undang-Undang 1945 pasal, berarti kita masuk ke pasal lagi ya. Jadi pasal berapa kira-kira? Oke.
Ini juga ya teman-teman ya, ini masih dalam konteks pilar negara ya. Jadi ini tentang pilar negara ada di Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk pernyataan Indonesia adalah negara hukum itu ada di pasal 1 ya. Sekarang kita fokus pasal 1 ya. Nah, pasal 1 itu cuma sampai 3 ya, teman-teman ya. Nah, pasal 1 cuma sampai 3 aja ya. Oke, yang pertama isinya apa? Iya, ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya, republik ya, republik. Kemudian di pasal 2 di ayat 2-nya ya, di ayat 2-nya itu ya isinya adalah tentang kedaulatan ya, tentang kedaulatan ya. Isinya tentang kedaulatan. Kedaulatannya di mana? Iya, kedaulatannya di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, yang ketiga baru isinya adalah Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum. Oke, dapat ya jawabannya ya. Jadi, kalau ditanyakan Indonesia adalah negara hukum, ya Indonesia adalah negara hukum, maka jawabannya adalah apa? Iya, pasal 1 ayat 3. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Udah ada berapa pasal yang kita hafal dalam pembahasan soal ini. Nah, itu bisa teman-teman ingat terus karena memang soal-soal tentang pasal-pasal ini akan berulang terus ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Wow ya, ini soalnya panjang lagi nih ya. Harus menguras pikiran teman-teman gitu ya. Tapi nanti kita lihat ujungnya ya. Oke, sesuai dengan makna negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, maka negara Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta religius. Dalam pengertian inilah, maka negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan, yang Maha Esa. Ketika kamu memiliki teman yang berbeda agama denganmu, yang pada suatu hari merayakan hari besar keagamaannya, sikap yang perlu kamu tunjukkan yaitu A. Menghormati keyakinan agama yang dianut sahabatmu tersebut. B. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan hari raya agar berjalan dengan lancar. Ikut merayakan hari besar keagamaan dengan hikmat. Yang D. Membiarkannya melaksanakan hari besar keagamaan dengan hikmat. Yang C. Yang E. Tidak perlu melaksanakan apa-apa karena bukan agama yang dianut. Nah, kalau secara bahasa semuanya itu benar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kita teman yang berbeda agama itu semuanya benar. Tapi yang kira-kira yang paling tepat ya. Oke, soal ini kaitannya adalah tentang toleransi ya. Toleransi ya. Toleransi apa? Toleransi beragama ya. Jadi ini tentang toleransi beragama. Kaitannya apa? Ya, jadi toleransi beragama itu ada perwujudannya ya. Perwujudan ya, perwujudannya ya. Cara sederhana ada 3 perwujudan dari toleransi beragama. Yang pertama dia memahami ya, memahami perbedaan ya, perbedaan agama ya. Kemudian yang kedua ya, dia itu menghormati ya, menghormati ya, menghormati perbedaan agama, perbedaan agama. Kemudian yang terakhir baru tolong menolong ya, tolong menolong ya dalam agama ya, dalam perbedaan agama ya, dalam perbedaan agama. Oke, jadi kira-kira yang paling tepat perwujudan kita untuk saling memahami, menghormati atau tolong menolong tadi yang mana kira-kira dari A, B, C dan E ya?
Iya, yang A ya, menghormati keyakinan agama yang dianut sahabatmu tersebut. Jadi ini termasuk dari toleransi beragama ya. Jadi gitu. Oke. eh, Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Masih tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya ini tentang KPK lagi ya. Dalam roadmap KPK, budaya integritas diharapkan muncul dalam fase pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke, kita bahas sedikit ya. Oke, ini kita masuk lagi. Kalau sudah ada KPK berarti ini tentang lembaga ya. Jadi ini masuk tentang materi integritas ya, integritas. Oke. Nah, ini tentang kelembagaan KPK ya. Kelembagaan KPK ya. Oke, jadi kita harus paham dulu teman-teman ya, yang dimaksud dengan roadmap ya. Roadmap KPK itu apa sih? Nah, ini ya kita jelaskan sedikit. Jadi dia merupakan rancangan ya. Dia ini adalah sebuah rancangan ya. Rancangan apa? Rancangan yang memberikan ya, memberi arah ya, memberi arah tentang pemberantasan korupsi ya. Jadi ini adalah sebuah isi rancangan ya, yang dimana mereka itu melakukan pemberantasan korupsi. Ini dilakukan dalam waktu 12 tahun ya. Jadi MAP ini berlakunya itu 12 tahun, yang sekarang ini sudah berlaku dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 ya. Jadi ini kalau tentang baru kita lihat ya tentang budaya integritasnya ya. Ini ada budaya integritasnya. Jadi itu dimunculkan dalam roadmap ini di fase ketiga ya. Itu jawabannya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Oke, soal berikutnya ya, ini tentang soal bela negara ya. Kenapa bela negara? Ya, di sini ada kata-kata ancaman yang pertama ya. Jadi ancaman yang dilakukan oleh bangsa lain dengan tujuan mencari dan mendapatkan rahasia negara lain. Oke, kita bahas ya. Tentang bela negara ya. Bela negara. Oke. Bela negara ini materinya tentang ancaman ya, ancaman negara ya. Jadi ancaman negara itu terbagi menjadi dua teman-teman ya. Apa aja? Yang pertama ada namanya ancaman militer ya. Jadi ada ancaman militer ya. Nah, ancaman militer ada apa-apa aja? Yang pertama ada namanya agresi ya. Agresi. Pernah dengar kan kata agresi ya? Ya, pernah lah kan, seperti agresi militer Belanda ya kan, ada 2 kali kan ya. Jadi apa sih sebenarnya agresi? Agresi itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan senjata ya, adanya kekuatan senjata. Nah, ya, ada ancaman kekuatan senjata. Oke. Yang kedua ada namanya sabotase. Oke, sabotase ya. Oke. Nah, apa itu sabotase? Ya, sabotase adalah dia langsung merusak ke titik paling penting ya, paling vital di sebuah negara. Apa? Ya, merusak militernya ya, sabotase ya, merusak apa ini ya? Militernya ya, militer ya, paling vital dari negara kita. Kemudian yang ketiga ya, ancaman militer itu bentuknya ada blokade ya, blokade. Pernah, ini bahasa-bahasa yang nggak asing kan teman-teman kan? Oke, blokade itu ya, dia adalah sebuah penghambatan ya. Jadi istilah umumnya ya, penghambatan
Misal nanti kalau ada sesuatu perang ya, kita dilarang lewat dari udaranya ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir ada namanya spionase ya. Spionase ya. Kalau spion sering dengar ya, spion ya. Nah, kalau spion itu kan kita lihat-lihat sedikit ke belakang gitu kan. Jadi spionase itu adalah mata-mata ya, memata-matai ya. Mata-mata untuk apa? Untuk mendapatkan rahasia dari negara yang ingin dia serang ya. Jadi mana kira-kira paling tepat teman-teman jawabannya? Iya, jawabannya itu adalah spionase ya, ancaman yang dilakukan oleh bangsa lain dengan tujuan mencari dan mendapatkan rahasia negara ya. Jadi dengan cara spionase, memata-matai negaranya ya. Jadi itu ya, ancaman negara itu ada ancaman militer dan nanti juga ada ancaman non militer. Nah, kalau di non militer ini sebenarnya lebih berbahaya lagi ya, misal kayak ideologi, budaya ya, pendidikan, ekonomi itu dan sebagainya ya. Oke, itu nanti kita bahas di lain waktu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal berikutnya. Ya, ini adalah soal pokok ya, soal pokok dari TWK ya. Kita baca ya teman-teman ya. Indonesia mempunyai 4 pilar kebangsaan. Berikut 4 pilar kebangsaan Indonesia kecuali ya. Yang A Pancasila, B Wawasan Nusantara, C NKRI, D Undang-Undang Dasar 1945, E Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sudah terjawab lah ya dari awal-awal tadi di pembukaan, di opening pun kita sudah sebutkan tentang 4 pilar kebangsaan. Tapi nggak apa-apa ya, kita bahas lagi ya teman-teman ya. Ini tentang pilar negara ya. Oke, tentang pilar negara ya. Jadi ada apa? Ada 4 pilar kebangsaan ya. Ada 4 pilar kebangsaan. Apa aja? Ya, yang pertama ada Pancasila ya. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Kemudian yang terakhir yang keempat ada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ya. Jadi 4 pilar itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Jadi gagasan 4 pilar kebangsaan ini digagas oleh siapa? Taufik Kemas ya pada saat itu ya, Taufik Kemas ya, dia adalah penggagasnya yang dimana pada saat itu dia menjabat sebagai ketua MPR ya tahun 2009 ya. Nah, jadi gagasan 4 pilar kebangsaan ini digagas oleh Taufik Kemas ya. Jadi jawabannya mana teman-teman? Yang tidak ada dalam 4 pilar kebangsaan? Iya, yang tidak ada adalah wawasan Nusantara. Luar biasa ya teman-teman. Soal sudah baru beberapa soal saja. Rasanya sudah gimana teman-teman? Tambah semangat ya, tambah semangat terus ya, kita bahas lagi. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya. Gimana? Sudah nampak di layar ya? Baik, kita bacakan lagi soalnya ya. Jumlah bulu yang terletak pada pangkal ekor burung Garuda Pancasila adalah sebanyak A2, 8, 17, 19, atau 45. Nah, teman-teman kira-kira ada nggak nih yang tidak punya kerjaan ya untuk ngitungin bulu Garuda? Ya, tapi penting ya, penting kita ketahui. Ini adalah sebuah filosofi dari burung Garuda itu sendiri. Oke, kita bahas ya. Berarti ini mengenai apa? Pancasila lagi ya. Berarti fokus kita adalah tentang pilar negara. Ya, banyak banget ya soal-soal pilar negara ya. Oke, pilar negara. Karena memang ini pokoknya teman-teman ya. Ini kita mengenal dulu ya, mengenal lambangnya ya, mengenal lambang negara ya.
kita mengenal lambang negara ya. Lambang negara kita adalah Pancasila sebagaimana tertera dalam pasal berapa, teman-teman? Pasal berapa tentang lambang? Iya, tepat sekali ya, ada di pasal 36A ya. Nah, isinya apa? Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi isi dari lambang negara kita itu tertera dalam pasal 36A yang menyatakan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Oke, sekarang kita lihat filosofinya ya. Filosofi dari burung Garuda ya, filosofinya ya. Filosofi ya. Filosofi dari burung Garuda ya. Nah, jadi di mana jumlah dalam jumlah bulu-bulu dalam burung Garuda tersebut melambangkan ya proklamasi kemerdekaan ya. Yang pertama ya yang pertama ada apa? Yang pertama ada sayapnya ya. Oke, burung Garuda ada sayap ya. Sayapnya itu ada dua ya, kanan dan kiri kan. Jadi sayapnya itu masing-masing jumlah bulunya itu ada 17 ya. Jadi masing-masing kanan dan kiri ya. Itu ada 17. Kemudian ada ekor kan? Ada ekornya, burung Garuda ada ekor ya. Nah, di ekor itu ya bulunya itu ada 8 helai ya, ada 8 ya. Kemudian di bawah perisai ya, di bawah perisai itu atau di atas ekor ya, di bawah perisai itu bulunya ada 19 ya. Dan yang paling banyak itu ada di lehernya ya. Leher ada 45 ya. Inilah filosofinya ya teman-teman. Di sayap 17 Agustus tanggal 17, di ekor ada 8 Agustus ya, di bawah 19, leher 45 jadi tahun 1945. Jadi kita lihat jumlah bulu yang terletak pada pangkal ekor burung Garuda Pancasila adalah ekor ya, ekor ada 8 ya. Jadi jawabannya yang bola.